Konflik sempit yang terjadi pada Februari 2001 silam menjadi catatan kelabu bagi sejarah Indonesia. Sebanyak 600 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan di Sampit yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Tak hanya itu, ribuan orang juga memutuskan untuk mengungsi dari daerah tersebut lantaran perseteruan antar suku yang mengerikan. Konflik Sampit merupakan kerusuhan antar suku yang melibatkan orang Dayak sebagai penduduk asli dan suku Madura sebagai pendatang. Konflik Sampit diawali dari pembakaran salah satu rumah milik warga orang Dayak di Jalan Padat Karya pada Minggu 18 Februari 2001 dini hari. Dilansir dari kompas.com, muncul dugaan bahwa pembakaran rumah tersebut dilakukan oleh orang Madura. Orang Dayak kemudian melakukan aksi balas dendam yang menyebabkan satu orang Dayak dan satu orang Madura tewas. Kerusuhan selanjutnya pecah ke Jalan Tidar yang berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Padat Karya. Lokasi tersebut dihuni lebih banyak orang Madura dan terjadi pula aksi pembakaran rumah. Akibatnya, 3 penghuni rumah menjadi korban tewas sementara 1 orang meninggal karena terkena senjata tajam. Warga di Jalan Tidar yang mengetahui adanya kerusuhan kemudian berhamburan dan ada yang bersembunyi di semak belukar. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di Desa Kerengpangi pada 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Menurut Abdurrahman Paji, dalam tragedi Sampit 2001 dan imbasnya ke Palangkaraya, dari konflik ke rekonstruksi yang ditulis pada 2003 silam, konflik tersebut tidak disebabkan oleh kecemburuan orang Dayak terhadap orang Madura yang dinilai lebih sukses di bidang ekonomi. Konflik Sampit, menurut Abdul, menukil pernyataan tokoh masyarakat Dayak berinisial DC, disebabkan oleh benturan budaya. Ia menuliskan pada saat itu orang Madura tidak mau memahami budaya masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah. Menurut catatannya, kota Waringin yang terjadi daerah konflik pada saat itu merupakan wilayah dengan konsentrasi warga keturunan Madura terbanyak di Kalimantan Tengah. Dan berikut 9 fakta di balik tragedi Sampit. Yang nomor 1, munculnya tragedi ini ternyata sudah menjadi puncak dari konflik yang sudah ada hingga lebih dari 20 tahun sebelumnya. 2, terpengaruh isu. Serangkaian konflik yang terjadi sejak lama itu kemudian memuncak saat ada isu bahwa suku Madura akan menjadikan tanah Kalimantan sebagai Sampang kedua. Nomor 3, bau dari suku Madura. Saat tragedi brutal itu terjadi, konon suku Dayak dapat mengetahui jika seorang itu berasal dari suku Madura hanya dari baunya saja. Katanya,
Bau dari suku Madura itu seperti bau sapi. 4. Suku Madura mendominasi. Dominasi suku Madura sangat terasa setelah beberapa hukuman yang dinilai suku Dayak selalu menguntungkan pihak dari suku Madura. 5. Panglima suku Dayak. Saat tragedi Sampit itu terjadi, suku Dayak Dalam ikut masuk ke Sampit. Bersamanya masuk sosok legenda Dayak yakni Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Yang nomor 6. Hanya menyerang suku Madura. Pendatang dari suku lain sebagai pendatang baru di Kalimantan tidak diserang oleh suku Dayak. Mereka hanya akan menyerang suku Madura saja. Nomor 7. Membunuh tanpa melihat. Salah satu pasukan yang membantu serangan dengan cara membunuh tanpa melihat yaitu bernama Panglima Burung. Konon banyak senjata mandau yang mereka gunakan itu berterbangan di udara dan langsung menyerang leher para musuh hingga terputus. Nomor 8. Air sungai berubah merah. Jenazah para korban tragedi Sampit itu kemudian bergelimpangan di mana-mana. Kepala-kepala manusia dari suku Madura ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Tragedi menyebar ke luar Sampit. Tragedi ini juga terjadi di luar Sampit, menyebar ke kota Sambas, Palangkaraya hingga Pontianak. Walau pusat perang tetap tertinggi di daerah Sampit. Dan kedua suku itu sekarang sudah berdamai. Semoga tidak ada konflik lagi dan terus damai, dan mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari konflik di masa silam tersebut. Bukti perdamaian antara suku Dayak dan Madura bisa dilihat dari bundaran utama kota Sampit, di mana bundaran inilah yang menjadi lambang perdamaian setelah terjadinya tragedi Sampit berdarah. Tepat di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Pangkalan Bun, kilometer 3, ini berdiri sebuah tugu unik yang biasa disebut sebagai Tugu Perdamaian Dayak dan Madura.